Bisa kalian lihat di gambar, garis-garis pemisah itu adalah potongan-potongan lempengan kerak bumi di seluruh dunia hasil penelitian para ahli geologi. Kalau dilihat memang seperti puzzle. Salah satu potongannya melalui Indonesia, seperti patahan Lembang atau sesar Lembang. Nah, mungkin kalian bertanya, kok potongannya sampai ke laut tidak mengikuti bentuk benua? Ya karena dasarnya laut pun adalah kerak bumi juga. Makanya dikenal dua jenis kerak bumi, yaitu kerak bumi darat dan kerak bumi laut. Itu sebabnya gempa pun tidak hanya terjadi di darat, tapi juga di laut ketika dua lempengan teradu, seperti yang terjadi pada tsunami Aceh. Ya intinya guys, dengan fakta-fakta ini bahwa kerak bumi itu tipis dan di bawahnya adalah lapisan lunak, ditambah kerak bumi berupa potongan-potongan atau patahan-patahan, maka kalau dipikir-pikir ngeri juga. Bayangkan kalian seperti berada di sebuah rakit raksasa yang terombang-ambing di atas air. Tentu kalau ada sesuatu yang bergerak dari bawah, kita akan merasakan guncangannya. Dan faktanya, aktivitas tektonik di bawah kaki kita itu tidak terjadi hanya pada saat gempa saja. Mengapa? Karena lapisan mantel itu panas, dipanaskan oleh inti bumi yang terus aktif karena reaksi nuklir. Akibatnya ada aliran panas yang disebut aliran konveksi yang terus-menerus berputar di sekitaran mantel. Itulah yang menyebabkan lempengan kerak bumi bisa bergerak. Pertanyaannya, mengapa bumi tetap stabil? Nah, sekarang kita bahas bagaimana gunung-gunung berperan untuk menstabilkan bumi. Nah, supaya kalian paham bagaimana gunung-gunung bisa menstabilkan bumi, kita akan bahas satu penemuan mengejutkan di tahun 1800-an. Kalian tahu Gunung Everest? Nama Everest diambil dari orang ini, George Everest. Dia adalah ahli geologi dari Inggris. Di tahun 1800-an, saat India dijajah Inggris, dia mencoba memetakan seluruh India. Yang namanya pemetaan, otomatis mereka harus melakukannya menggunakan alat ini. Alat yang biasa digunakan oleh kontraktor untuk mengukur tanah. Nah, alat ini mempunyai bandul di bawahnya yang sering disebut plumb bob. Fungsinya untuk memastikan bahwa alat ini tegak lurus dengan permukaan tanah ketika kita mengukur, sesuai hukum gravitasi. Nah, suatu waktu Everest dan timnya gagal melakukan pemetaan karena hasilnya selalu berbeda dengan pemetaan metode lainnya. Dia curiga itu gara-gara dia mengukurnya terlalu dekat dengan pegunungan Himalaya. Loh, memang apa hubungannya? Yang namanya gunung, masanya pasti besar. Kalau masanya besar, berdasarkan hukum gravitasinya Newton, gravitasinya akan menyerong ke gunung daripada lurus ke bawah. Nah, menurut Everest, itulah yang menyimpangkan bandulnya, sehingga pengukurannya tidak akurat. Namun ternyata Everest salah. Setelah diteliti ulang, ternyata bandulnya tidak menyimpang. Kalaupun menyimpang, tidak sebesar yang diperkirakan Everest. Nah, fakta ini mengejutkan para ahli geologi. Mengapa? Karena gunung yang segitu besarnya, kok gravitasinya tetap